Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat, dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Iya, Pak Arman selalu mendoakan sahabat literasi, teman-teman dimanapun berada, selalu sehat jasmani, mana tangannya? Jasmani, rohani, dan juga ekonomi. Iya, semoga sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi selalu menyertai sahabat literasi dimanapun berada. Baik, pada kesempatan hari ini Pak Herman akan menyampaikan materi tentang, ini bagian sebenarnya dari tata paragraf ya. Lebih spesifik lagi adalah bagaimana teman-teman mengutip ya, atau sitasi ya. Ingat, mengutip loh ya, bukan mengintip loh ya. Mengutip dari referensi yang ada ya. Tujuan nanti kenapa gitu ya? Karena Pak Herman seringkali ya diminta oleh kaprodi Anda gitu, oleh dosen-dosen Anda, Pak, mahasiswa sekarang tolong nanti di crit ya, didampingi dalam hal pengutipan karya ilmiah, karena banyak sekali ya ketika bimbingan skripsi itu ya, banyak yang belum bisa untuk bisa mengutip atau mensitasi dari ya literatur atau literasi yang digunakan oleh penulis itu sendiri gitu ya. Nah, di sini Pak Herman izinkan untuk berbagi pengalaman ya, berbagi materi tentang kutipan dalam karya ilmiah ya. Baik, apa itu kutipan gitu ya? Kutipan secara makna lebih umum dapat diartikan sebagai apa? Pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan ya, bukan gas-gasan ya. Gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Ya, itulah pengertian dari kutipan atau sitasi. Kutipan yang diartikan pinjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Ya. Lanjut. Ya. Hakikat lebih dalam lagi, kita tadi secara umum ya, ini lebih spesifik dalam bidang linguistik, ini ada contoh-contohnya gitu ya. Kutipan dalam bidang linguistik berarti pengembangan satu kalimat atau lebih dan karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi ya, atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Ini dari KBBI tahun 1991 halaman 584. Kemudian mengutip atau menukil atau mensitasi kegiatan meminjam atau mengambil pendapat artinya apa? Mengutip atau menukil atau mensitasi artinya apa? Yaitu kegiatan meminjam atau mengambil pendapat para ahli dari berbagai sumber tertentu baik langsung maupun tidak langsung dengan mencantumkan apa? Sumber kutipannya sesuai dengan aturan di dalam pengutipan. Itulah hakikat dari pengutipan. Kemudian fungsinya untuk apa, Pak? Ketika kita sebagai seorang penulis itu melakukan kutipan. Nah, yang pertama adalah sebagai landasan teori. Ya, kemudian yang kedua sebagai penguat pendapat penulis. Semakin banyak literatur, semakin banyak bahan bacaan, semakin banyak kajian ya penelitian yang relevan, itu akan semakin menguatkan argumentasi Anda sebagai seorang penulis. Bayangkan kalau ketika menulis Anda tidak mengutip, Anda tidak mencantumkan ya daftar pustaka, nanti penguji akan bertanya atau pembaca akan bertanya, ini sumbernya dari mana? Ya, ketika Anda beropini, ini sumbernya dari mana? Datanya mana? Nah, itu adalah fungsi yang kedua, yaitu sebagai penguat ya pendapat dari si penulis ya. Kemudian penjelasan suatu uraian. Ya, jelas ya ketika kita mengutip nanti akan menguatkan ya penjelasan-penjelasan yang ada dalam artikel ataupun dalam tulisan ya akademik Anda gitu ya. Dan yang terakhir sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat. Bahkan tambahan lagi fungsinya adalah sebagai ajang untuk penghargaan kepada siapa? Ya, kepada para penulis dan juga untuk sebagai apa? Ya, sebagai ya cara untuk menurunkan tingkat plagiarisme gitu ya. Oke, lanjut pada bagian selanjutnya adalah memilih sumber yang terpercaya. Yang pertama adalah buku ilmiah, itu jelas ya.
artikel dari jurnal ilmiah, kemudian laporan penelitian, artikel ilmiah dan makalah, kemudian juga kamus juga ini bisa dijadikan sebagai sumber yang terpercaya. Kemudian produk hukum seperti apa? Undang-undang dasar atau undang-undang ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diambil dari media massa atau elektronik seperti koran, majalah, buletin, televisi, dan juga radio itu juga ternyata bisa digunakan sebagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian juga dapat diambil dari apa? Penelusuran internet seperti buku PDF, e-book, kemudian jurnal online, kamus online, website resmi, kemudian juga e-proceeding, televisi, dan juga materi perkuliahan yang diunggah dalam bentuk website resmi. Itulah ya, memilih sumber yang tentunya dapat dipercaya. Oke, selanjutnya beberapa sumber yang tidak disarankan untuk dikutip. Ya, yang pertama penulisan online artikel dari blog tanpa kejelasan lembaga yang memvalidasi. Yang kedua, penulisan online artikel yang diunggah tanpa mencantumkan nama penulis dan afiliasi. Kemudian yang ketiga, artikel dari selebaran ya, yang disebarkan di luar forum ilmiah, sehingga memang teman-teman harus hati-hati ketika akan mengutip dari sumber-sumber yang ada. Selanjutnya, ya, cara mengutip. Nah, tentunya ada teknik. Nah, ini langsung pada poinnya, to the poinnya di sini ya. Bagaimana teknik cara mengutip? Nah, kutipan menyebutkan nama. Ya, berarti kalau ada kutipan tidak menyebutkan nama, berarti siapa yang menulis? Ya, makhluk gaib kan tidak mungkin ya. Pastinya ada penulis atau editor ya. Dan dituliskannya cukup nama belakang jika memang penulisnya itu biasanya lebih dari 2 suku kata. Kalau hanya Hermanto ya cukup hanya 1 gitu ya. Tahun terbit dimunculkan ya dari sumber referensi yang ada, dan juga halaman. Yang dikutip itu halaman berapa sampai berapa atau halaman tertentu sesuai dengan teks yang teman-teman kutip. Di sini sudah ada contoh ya, di layar sudah ada contoh bagaimana kutipan dalam kurung Trimo, tahun 2007 202 berarti itu halaman 202 gitu ya. Kemudian cara yang kedua, menuliskan penulisnya dulu. Trimo, ini harusnya digabung ya. Trimo bukan Trimo gitu ya. Trimo dalam kurung tahun, 2, baru kemudian pada halaman mana yang dikutip menyatakan bla 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 bla. Selanjutnya, ada kata tambahan. Menurut Trimo gitu ya. Menurut Trimo ya. Tahun, ya dalam kurung tahun, kemudian 202, tutup kurung, baru apa yang dikutip, tuliskanlah di sana. Dan ingat, ketika teman-teman nanti, ini kan jenisnya kalau ingat pada materi sebelumnya ya, ini kan menggunakan jenis paragraf definisinya. Nah, ketika teman-teman sudah mengutip penulis pertama, kedua, ketiga, nah pada bagian akhir teman-teman parafrasekan berdasarkan ketiga, kedua, definisi tentang karya ilmiah dapat disimpulkan karya ilmiah adalah bla 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 bla. Itu adalah wilayah teman-teman untuk dapat memparafrase dari hakikat dari tulisan yang teman-teman kutip, sehingga ini bisa mengurangi tingkat plagiarisme. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis kutipan. Ya, kutipan terbagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah mohon maaf ya, ada jenis kutipan langsung ya. Berarti ada 3 ya, jelas ada 3 ya. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan dari sumber kedua. Nah ini berarti ada 3 ya jenis kutipan ya. Yang pertama adalah kutipan langsung atau dalam bahasa asingnya to quotes ya. Ini artinya apa? Mengutip sama persis seperti sumbernya. Biasanya kalau kita mengutip ini, kalau undang-undang ya dan pasal-pasal kan tidak bisa kita ubah gitu ya. Kemudian ada 2 macam, ada kutipan panjang dan juga ada kutipan pendek pada kutipan langsung. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah kutipan tidak langsung atau to paraphrase ya. Betul nggak ya bahasa Inggrisnya ya? Karena Pak Hermanto terlalu cinta bahasa Indonesia ya, sehingga bahasa Inggrisnya kadang-kadang masih terbata-bata ya. To paraphrase ya. Artinya apa? Mengambil gagasan atau ide dari apa? Dari sumber tertentu tetapi dikalimatkan dengan bahasa si pengutipnya.
Artinya apa? Dengan bahasa Anda gitu ya, memparafrasekan ya dari teori dari kutipan yang ada, sehingga memang ini teknik yang mujarab untuk mengurangi tingkat plagiarisme ya. Atau bahasa populernya adalah menyitir atau sitiran. Itu boleh kok ya. Ya, kalau kutipan tidak langsung itu boleh memparafrasekan. Dan yang ketiga, jenisnya adalah kutipan dari sumber kedua. Artinya apa? Mengutip yang dikutip oleh orang lain dalam suatu naskah. Misalkan teman-teman tidak menemukan buku sumber aslinya ya, tetapi Anda mendapatkan dari artikel orang kedua. Nah, Anda sebagai orang ketiga mengutip langsung di orang kedua, tidak di orang pertama. Itu pun boleh. Tetapi jangan kebanyakan ya, karena itu akan menandakan kalau si penulis itu malas untuk mencari buku aslinya atau referensi aslinya. Oke, lanjut. Ya. Prinsip-prinsip dalam mengutip langsung. Ya, jangan mengadakan perubahan. Ya, jika terpaksa untuk tujuan tertentu harus disertai dengan keterangan dalam tanda kurung segi 4. Ini terpaksanya ya. Oke, ini terpaksanya ya. Ini sudah ada contohnya di dalam layar ya. Ini sudah ada yang cetak tebal dari penulis, ini juga sudah muncul. Contoh pertama, contoh kedua, ini juga sudah ada dan itu kriterianya memang ada seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Oh, ini langsung latihan. Ya. Oke, cobalah ya. Ini semoga terlihat ya nomornya ya. Oke. Yang pertama, baca sumber bahan yang Anda bawa sekarang. Ayo, bawa tidak? Ya. Kemudian yang kedua, pilih bagian tertentu yang menarik. Ya. Yang ketiga, buat sebuah paragraf sederhana dengan tema yang relevan dengan bagian menarik yang Anda pilih. Dan yang keempat, buat kutipan langsung dari sumber tersebut dan masukkan dalam paragraf yang Anda kembangkan atau yang Anda buat. Ini tantangan ya, karena memang bahasa itu kan keterampilan ya, sehingga memang harus dipaksa untuk praktik ya. Disarankan untuk menyempurnakannya adalah langsung mempraktikkan dalam bentuk teks-teks yang dimunculkan oleh Anda. Percuma ya kita paham ya detail tetapi kita tidak memperagakan, tidak mempraktekkan ya, nanti akan kualitasnya tidak akan maksimal. Oke? Lanjut, apakah masih ada? Oke, ternyata masih ada ya. Cara mengutip ya kutipan pendek. Nah, artinya apa? Kutipan langsung pendek ini kutipan tidak lebih dari 4 baris. Ya, kutipan diintegrasikan langsung dalam teks, kemudian jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, 2 atau 1,5 spasi. Ya, kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip. Nah, oke, paham ya? Gini ya. Mana? Ini ya. Oke. Kemudian di sini juga sudah ada contohnya ya, ada contohnya yang bisa sahabat literasi dijadikan sebagai sumber ya untuk dapat memperagakan bagaimana kutipan langsung pendek. Oke, lanjut. Ya. Cara mengutip kutipan langsung panjang. Kalau tadi kita berbicara kutipan pendek, sekarang kita berbicara tentang kutipan langsung panjang. Artinya apa? Kutipan langsung panjang biasanya kutipan 4 baris atau lebih. Kemudian kutipan dipisahkan dengan badan teks. Kemudian kriteria atau cara selanjutnya adalah kutipan berjarak 1 spasi. Ya, artinya badan naskah biasanya 2 atau 1,5 spasi. Kemudian cara yang selanjutnya adalah kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip. Boleh ada, boleh juga tidak. Ini khusus untuk yang kutipan langsung panjang. Kemudian seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam. Ya, menjorok ya ke dalam ya. Tidak ada menjorok ke depan ya. Oke, ini namanya pleonasme ya dalam ilmu bahasa ya. 5-7 ketukan. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kutipan dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Sekali lagi, jika terjadi kutipan dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Itu kaitannya dengan kutipan langsung panjang. Selanjutnya, contoh ya, di sini ada contoh ya. Terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan. Misalnya salah satu terjemahan berikut ini. Nah, terlihat ya di layar ya teman-teman ya, tentang jenis dari kutipan tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, kemudian cara mengutip kutipan tidak langsung. Ya, artinya apa? Ya, cara yang pertama artinya
Yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Ya, kemudian kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Ya, selanjutnya poin yang ketiga, cara mengutip kutipan tidak langsung, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Dan selanjutnya, cara mengutip kutipan tidak langsung, kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Ingat ya, yang pertama tadi apa? Cara mengutip kutipan tidak langsung ini sering sekali digunakan oleh teman-teman mahasiswa yang akan membuat skripsi maupun karya tulis ilmiah yang lainnya. Caranya apa? Yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, cara mengutip kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau dalam teks itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, cara mengutip kutipan tidak langsung yaitu jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Dan yang terakhir, cara mengutip kutipan tidak langsung yaitu kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Ya, itulah ya. Dan ini sudah terlihat contohnya. Ayo, sering kan menggunakan pola-pola seperti ini kan? Ternyata ada teorinya, ternyata ada maknanya, dan itu mestinya teman-teman sahabat literasi bisa memahami dari jenis-jenis kutipan yang ada. Oke. Nah, ini sebagai bentuk penyempurna. Cobalah, ya, bukan lagu ya, cobalah mengerti, bukan, tapi cobalah ini memperagakan tentang ya dari materi kaitannya dengan apa tadi? Teknik pengutipan. Yang pertama, cermati kutipan langsung yang sudah Anda buat dalam paragraf. Yang kedua, ubahlah kutipan langsung tersebut menjadi kutipan tidak langsung. Bisa kan ya? Ya, nanti akan Pak Herman dampingi kaitannya dengan praktik di dalam bentuk penulisan kutipan tersebut. Ya. Lainnya adalah kutipan dapat diperjelas ya sumber rujukannya dalam bentuk catatan kaki atau daftar pustaka. Khusus untuk catatan kaki ini tentunya disesuaikan dengan lembaga, dengan teknik selingkung atau dengan lingkungan lembaga di mana teman-teman itu bernaung gitu ya. Karena kadang-kadang ada skripsi yang menggunakan catatan kaki, ada yang hanya cukup menggunakan daftar pustaka, nanti kita sesuaikan saja. Kemudian kutipan dapat bersumber dari ucapan lisan ya, asalkan ada pengesahan dari penuturnya. Kemudian terakhir, hendaknya pengutipan dibuat secara bervariasi. Ini adalah tambahannya gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk evaluasinya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan ya dengan kesepakatan kita di kelas tentang bagaimana ketika produk sudah jadi, kita akan latihan untuk dapat saling apa ya? Saling mengedit ya, saling menukarkan bacaan yang Anda bawa dengan milik teman yang berbeda. Nah, ini ada poin pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Ini adalah bagaimana teknik Pak Herman dalam mengintegrasikan materi tentang teknik pengutipan dengan praktek langsung sehingga teman-teman nanti antara praktik dengan pemahaman secara kognitif ini bisa seimbang. Karena yaitu ya ilmu bahasa adalah ilmu praktik ya, ilmu skill ya, ilmu keterampilan sehingga memang sejatinya adalah diperagakan ya. Selanjutnya, oke, ternyata sudah habis ya. Jadi demikian tadi materi kaitannya dengan teknik pengutipan ya atau sitasi ya, dan juga ini menjadi bagian penting juga ya karena pengutipan ini seperti tujuan akhirnya adalah untuk menguatkan gitu ya, sehingga memang ini menjadi materi yang pokok juga ya ketika mata kuliah bahasa Indonesia itu diajarkan di setiap jenjang di perguruan tinggi. Ya, nanti ada pertanyaan, nanti ada komentar, nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan teman-teman juga boleh bertanya ya nanti di kanal YouTube atau di kolom chat yang dihadirkan pada media ini. Sekali lagi, terima kasih, tetap semangat. Mana semangatnya? Semangat, sukses, bahagia, dan tentunya salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.